Publik kembali dikejutkan dengan perkembangan terbaru kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TEPPU yang menyeret nama Don Rito dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Pada Jumat, 17 Juli 2026, polisi resmi melimpahkan Don Rito beserta seluruh barang bukti ke Kejaksaan Agung. Nilai barang bukti yang disita pun membuat banyak pihak tercengang. Penyidik menyebut ada emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai sekitar 536 miliar rupiah yang ikut dilimpahkan dalam perkara ini. Di hari yang sama, muncul perkembangan lain yang tak kalah menyita perhatian. Febri Adriansyah resmi menunjuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Seperti apa kronologi lengkapnya? Dan bagaimana respons pihak Febri terhadap tuduhan yang disampaikan penyidik? Simak laporan lengkapnya berikut ini. Suasana Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada Jumat siang menjadi sorotan sekitar pukul 14.15. Waktu Indonesia Barat, Don Rito tiba menggunakan iring-iringan kendaraan Brimob Polri. Tersangka dugaan TPPU tersebut terlihat turun dari kendaraan pengawalan dengan tangan terborgol dan masih mengenakan rompi tahanan oranye milik Polda Metro Jaya. Kehadiran Don Rito langsung menjadi perhatian awak media yang telah menunggu sejak siang hari. Namun saat memasuki Gedung Bundar, Don Rito memilih tidak memberikan pernyataan apapun. Ia tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus yang menjeratnya dan langsung memasuki area pemeriksaan. Pelimpahan ini merupakan tahap lanjutan proses hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Tak lama setelah Don Rito tiba, kendaraan taktis yang membawa barang bukti hasil penyitaan juga memasuki kompleks Kejaksaan Agung. Petugas terlihat menurunkan 8 koper, 2 box kontainer, serta sebuah brankas. Pemandangan tersebut menarik perhatian karena jumlah barang bukti yang dibawa terbilang sangat besar. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Macbon menyatakan bahwa seluruh barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan ikut dilimpahkan bersama tersangka. Menurut Victor, barang bukti utama dalam perkara ini adalah emas batangan seberat 74 kg serta uang tunai sekitar 536 miliar rupiah dalam berbagai pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Penyidik juga memastikan seluruh emas dan uang yang disita telah diperiksa keasliannya. Kasus ini berkembang setelah polisi melakukan serangkaian penggeledahan di sedikitnya 12 lokasi berbeda. Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan berada di Jakarta Selatan hingga Bogor. Di rumah Don Rito di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, penyidik menemukan uang tunai 520 juta rupiah serta 133.000 dolar Amerika Serikat. Temuan lainnya berasal dari sebuah kafe dan money changer di kawasan Cipete. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan uang tunai senilai sekitar 67,2 miliar rupiah dalam berbagai pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Temuan itu kemudian menjadi bagian dari rangkaian barang bukti yang sedang didalami penyidik. Namun perhatian publik terbesar tertuju pada hasil penggeledahan di kediaman Febri Adriansyah di Sentul, Bogor. Di lokasi tersebut, penyidik menemukan sebuah ruang tersembunyi yang menyimpan brankas. Dari dalam brankas itulah ditemukan emas batangan seberat 74 kg serta uang tunai sekitar 476 miliar rupiah. Temuan tersebut menjadi salah satu barang bukti terbesar dalam perkara yang kini sedang diproses aparat penegak hukum. Besarnya nilai aset yang ditemukan membuat kasus ini menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Menurut penyidik, perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan penanganan sejumlah kasus besar. Di antaranya perkara batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Dalam penyidikan yang berjalan, Don Rito ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Ia juga diketahui merupakan adik tingkat Febri Adriansyah saat menempuh pendidikan.
Fakta tersebut ikut menjadi perhatian publik karena memperlihatkan adanya hubungan personal yang kini ikut menjadi bagian dari penyelidikan aparat. Di tengah perkembangan kasus tersebut, Febri Adriansyah resmi menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya. Penunjukan itu diumumkan setelah Febri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026. Hotman Paris menjelaskan bahwa kliennya diperiksa sejak sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan total 18 pertanyaan. Menurut Hotman, pemeriksaan yang dilakukan pada hari itu masih berkaitan dengan perkara dugaan korupsi PT Asabri. Pemeriksaan juga berakhir tanpa adanya penahanan terhadap Febri Adriansyah. Usai pemeriksaan, Hotman Paris menyampaikan sejumlah bantahan dari pihak kliennya. Menurut Hotman, Febri membantah tuduhan menerima uang lebih dari 50 miliar rupiah, sebagaimana yang menjadi bagian dari materi penyidikan. Selain itu, Febri juga membantah memiliki keterkaitan dengan rumah di Sentul, yang menjadi lokasi penemuan brankas berisi emas dan uang tunai. Ia juga membantah keterkaitan dengan money changer yang ikut masuk dalam rangkaian penyidikan kasus ini. Bantahan tersebut kini menjadi bagian dari proses pembuktian yang akan diuji dalam tahapan hukum berikutnya. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan dugaan TPPU dengan nilai aset yang sangat besar. Temuan ratusan miliar rupiah uang tunai serta puluhan kilogram emas menunjukkan besarnya skala perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Publik kini menunggu bagaimana proses penuntutan berjalan, termasuk pembuktian hubungan antara para tersangka, asal-usul aset yang disita, serta dugaan tindak pidana yang menjadi dasar penyidikan. Perkembangan terbaru ini menandai babak baru dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjadi sorotan nasional. Dengan telah dilimpahkannya Don Rito beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung, proses hukum kini bergerak menuju tahap penuntutan dan persidangan. Sementara itu, penunjukan Hotman Paris sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah diperkirakan akan membuat jalannya perkara semakin menarik untuk diikuti. Kita akan terus menantikan perkembangan berikutnya dan bagaimana seluruh fakta hukum akan diuji di pengadilan. Jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, serta subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar ekonomi, hukum, dan kebijakan Ini nasional. adalah pengacara Farisi yang di sebelah kanan saya ini baru selesai. Ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Kasus pertama adalah PT Asabri. Kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera. Kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru satu, ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah satu menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya, itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha KP Dekran, itu tanah sewa oleh si klien beliau, nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Rito, ya, Don Rito ya, Don King aja dia. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Rino, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena
contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah di bawah penguasaan pengelolaan dari Don Retno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya, jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan begini, katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih ya. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap.